Nah, selamat datang teman-teman Aksoro semuanya. Setelah kemarin saya sharing ya tentang gimana sih tutorial jadi pebisnis yang gagal. Nah, gimana nih teman-teman udah pada coba belum semuanya tutorial jadi pebisnis yang gagal? Sharing di bawah ini ya kalau udah pada coba. Kali ini kita akan sharing lagi sesuatu yang lebih seru, yang lebih dalam lagi, khususnya untuk teman-teman pebisnis di sini yang jadi seorang pemimpin atau mungkin nggak perlu jadi pebisnis deh, pemimpin aja di kantor mungkin atau bahkan pemimpin di keluarga, ya seperti itulah. Kita akan sharing gimana caranya menjadi pemimpin yang diremehkan. Kenapa? Karena untuk menjadi pemimpin yang disegani, dihormati, disukai itu terlalu biasa. Dan semua orang tuh berusaha untuk menjadi seperti itu gitu kan. Kita coba hal yang lain lah, yang anti mainstream lah. Gimana sih caranya jadi pemimpin yang diremehkan? Yang pertama nih, talk more, do less. Kenapa? Kita sebagai pemimpin emang udah sewajarnya gitu kasih perintah, kasih apa ya, tolong dong gue maunya gini, gue maunya gitu, lu kerjain ya gitu. Dan kita sebagai pemimpin nggak perlu repot-repot untuk memberikan contoh ke mereka, karena itu bukan tugas kita gitu loh. Orang-orang tuh kadang mempermasalahkan ya, kamu jadi pemimpin harus kasih contoh dong. No, itu bukan tugas kita gitu. Karena seharusnya orang yang punya jabatan itu tugasnya lebih santai gitu. Nggak perlulah repot-repot. Biarin aja mereka mengerjakan apa yang kita mau tanpa harus kita contohin gitu. Biarin aja mereka nggak respect ya. Emang itu kan tujuan kita ya, buat mereka nggak betah aja gitu. Yang kedua, jangan kasih penghargaan. Gini deh, seperti yang aku tadi udah share, bukannya bekerja dengan baik itu udah kewajiban mereka gitu. Ya nggak sih? Ya memang sudah seharusnya mereka kerja dengan baik gitu. Ngapain kita kasih penghargaan? Selain penghargaan itu akan membuat pemborosan, mereka juga akan lebih betah dan bahagia gitu di kantor. Emang kalian mau bawahan kita bekerja dengan bahagia dan betah di kantor? No, karena bekerja itu seharusnya penuh dengan tekanan, ya nggak? Kalau mau bekerja ya harus penuh tekanan. Kalau mau seneng, ke taman bermain aja. Jangan sampai bawahan kita happy dan betah di kantor. Yang ketiga, apa itu motivasi? Motivasi itu nggak penting. Bukan tugas kita sebagai pemimpin untuk memberikan motivasi. Karena motivator aja dibayar gitu loh. Itu ada sebuah profesi. Untuk apa sih kita sebagai pemimpin harus memotivasi mereka? Karena motivasi itu harusnya datang dari diri sendiri dan penderitaan gitu. Jadi kita bagaimana membuat mereka termotivasi sendiri adalah kita memberikan penderitaan. Jangan dimotivasi, jangan buat mereka bersemangat untuk bekerja. Buat mereka menderita semenderita mungkin. Karena ya emang tujuan kita itu supaya mereka nggak hormat ke kita gitu, supaya kita makin diremehkan aja. Kita sebagai pemimpin adalah sumber penderitaan terbesar di kehidupan mereka. Yang keempat, buat batasan setinggi mungkin. Namanya juga pemimpin, ya masa mau sih disamain sama bawahan kita? Terus apa guna title pemimpin, pimpinan, CEO, apalah, ya nggak sih? Prinsipnya adalah kita sebagai pemimpin tuh harus untouchable, tidak bisa disentuh. Biarin aja aspirasi-aspirasi mereka tuh tetap di mereka, nggak perlulah nyampe ke kita. Karena itu hanya akan mengganggu pikiran kita aja gitu. Karena itu cuma akan menghambat pekerjaan kita gitu. Karena gini ya, nanti saat kita menampung aspirasi mereka, saat kita tidak memberikan batasan yang tinggi, maka mereka akan nyaman ke kita, mereka akan respect ke kita. Dan kita nggak mau kan hal itu terjadi gitu. Jadi kalau bisa buatlah batasan setinggi mungkin. Karena kalau tidak begitu, kita akan dihormati. Dan kita nggak mau itu terjadi. Yang kelima nih, emosi. Nggak perlu deh yang namanya sabar dan pengertian gitu. Apa ya, pemimpin tuh biasanya kebiasaan nih, suka banget yang namanya sabar, pengertian gitu ya. Jangan sayang. Kan kita juga manusia gitu loh. Karena gini, emosi itu emang seharusnya dibuang dan bawahan kita adalah tempat sampahnya. Jadi ya udah, emosi mereka gimana dong? Ya itu nggak penting, karena yang terpenting adalah kita sebagai pemimpin. Mereka udah digaji, ya udah ikut kita gitu. Ingat, emosi itu harus dibuang dan bawahan kita adalah tempat sampahnya. Yang keenam, ini penting banget. Kita itu saat ada problem di kantor itu kita harus fokus untuk mencari masalahnya, bukan solusinya. Ini penting banget karena saat kita menemukan problem di kantor, kita harus kupas tuntas masalah yang terjadi. Kita harus tahu siapa sih dalang dibalik kesalahan ini. Dan kita harus kalau bisa membuli dia. Kita kasih tekanan karena dia yang sudah membuat masalah ini gitu loh. Gimana ya?
ya harus kita hakimi rame-rame kalau perlu gitu di depan umum ya, karena ini kesalahan dia gitu. Dan solusi itu belakangan sih, menurutku nggak penting. Ingat ya, solusi itu nggak penting, dan kita harus menciptakan suasana kantor yang sedrama mungkin. Yang ketujuh, terakhir nih, opening, dan ini adalah syarat mutlak di antara semuanya, adalah kita sebagai pemimpin adalah orang yang paling benar. Valid, no debat. Peraturan pertama, pemimpin selalu benar. Dan peraturan kedua adalah, saat pemimpin salah, berarti bawahannya tidak bekerja dengan benar. Oke, jadi itu tadi 7 step-step ampuh untuk menjadi pemimpin yang diremehkan. Jadi gimana? Kalian udah siap diremehkan?